Maka sepakatlah para ulama bahwa apapun yang dapat merusak akal sehat itu haram. Baik itu obat, minuman keras ataupun narkoba, kita namanya ganja, narkotika apa, kita nggak tahu, nanti akan dijelaskan padanya. Apa dalilnya? Padamu NWDI pujaan hati, bunga bersada semerbak mewangi. Beliau membawa salah seorang putra dari 7 putra beliau yang menuntunnya, mendendennya berbahasa kita atau menyengkit bapak sampai ke negeri Syam. Ketika bertemu dengan khalifah dan khalifah melihat secara langsung keadaan Sayyidina Urwah bin Az-Zubair digendong, tentu khalifah merasa tidak enak sehingga mau mengundang para tabib, ahli kesehatan untuk memeriksa dan mengobati tabi'in ini, Sayyidina Urwah bin Az-Zubair. Jika diperiksa, ternyata racun yang masuk di kaki Sayyidina Urwah itu sudah mulai berjalan, dan kalau tidak segera diamputasi, maka ujung-ujungnya akan meninggal dunia. Ini tidak ada obatnya selain dipotong kaki. Tentu Sayyidina Urwah menerima kenyataan ini dan siap dioperasi. Nah, ketika akan dioperasi, para tabib ini menawarkan minuman. Minuman apakah itu? Khamr, minuman keras yang tentu kalau diminum akalnya akan hilang. Tentu tujuannya darurat supaya tidak merasakan sakit ketika dipotong kakinya. Tapi Sayyidina Urwah bin Az-Zubair menolak. Saya tidak mau dibius menggunakan khamr ini, minuman keras ini, minuman haram ini adanya. Akhirnya ditawarkan sebuah satu tumbuh-tumbuhan yang sudah yang sudah diolah supaya kalau ditelan dia akan pingsan, akan hilang akal sehat, dibius total. Apa ini katanya? Oh, ini kalau Bapak minum, Bapak akan pingsan, mengurangi rasa sakit. Berarti kalau sama aja dong, kalau saya makan ini akal saya akan hilang. Iya, kata dong. Saya kalau hilang akal saya, berarti saya akan lupa sama Allah. Saya akan tidak ingat sama Allah. Lah, menolak ini. Bingung para tabibnya, terus maunya kayak gimana? Izinkan saya sholat. Nanti ketika saya sujud terakhir, lakukan apa yang kalian ingin. Potong sudah. Nanti saya akan lama sujud di sujud terakhir. Dan beneran, pada saat dia sujud terakhir, sholat sunnah, disinilah para tabib mulai melakukan operasi dipotong kaki. Dan tidak sedikit pun Sayyidina Urwah Az-Zubair bergerak, merasakan kesakitan, apalagi menjadi. Sampai selesai operasi itu, ada 2 riwayat. Para dokter ini katanya menggunakan minyak goreng, katanya minyak dipanasin, kemudian disebur kakinya ini supaya pendarahan itu terhenti. Ada riwayat lain mengatakan para tabib menggunakan besi dipanasin sampai merah, kemudian ditempelin supaya menyatu daging sama kulit. Intinya selama operasi itu berjalan, Sayyidina Urwah masih sedang sujud. Setelah operasi selesai, singkat cerita Sayyidina Urwah bangun dari sujudnya dan merasa tidak stabil. Singkat cerita, dengan menyelesaikan sholat, melihat kakinya udah nggak ada. Disitulah dia pingsan saking terkejutnya melihat kakinya nggak ada.
Yang menarik dari kisah ini, saking khusyuknya Sayyidina Umar bin Az-Zubair, dia tidak merasakan kesakitan sedikit pun, saking fokusnya, konsentrasi penuhnya, dekatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sedang beribadah, pada saat sedang khusyuk. Pelajaran yang bisa kita ambil juga, ternyata yang namanya minuman keras sudah ada lama jadul kala, termasuk yang namanya sabu-sabu, ganja, narkoba, itu sudah ada sejak dulu berdasarkan cerita ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar menolak bukan karena haram, tetapi haram dikonsumsi pada saat darurat itu. Tapi beliau sadar bahwa daripada saya lupa sama Allah, daripada saya pingsan, daripada hilang akal saya, lebih baik saya dioperasi dalam keadaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang nikmat-nikmatnya, sedang asik-asiknya berkomunikasi sama Allah. Sepakat para ulama bahwa yang namanya minuman keras dan benda-benda haram, yang namanya narkoba ini sudah ada sejak 60 kali. Dan sepakat para ulama bahwa Islam, syariat Islam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk maslahat umat manusia. Syariat ini tujuannya menjaga 5 hal: menjaga keselamatan agama kita, menjaga keselamatan harta benda kita, menjaga keselamatan jiwa kita, kemudian menjaga harta kita, yang terakhir menjaga akal sehat kita ini. Maka sepakatlah para ulama bahwa apapun yang dapat merusak akal sehat itu haram, baik itu obat, minuman keras, ataupun narkoba, kita ganja, narkotika, nggak tahu, nanti akan dijelaskan padamu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menunjukkan haramnya mengkonsumsi khamar itu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau binasakan dirimu, atau janganlah jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ini dari Al-Quran. Apa dalil dari hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan segala sesuatu yang dapat mencelakakan diri kita, apalagi mencelakakan orang lain. Narkoba dalilnya sama. Kenapa? Karena dampaknya sama seperti obat. Walaupun ada manfaatnya, tapi ulama sepakat bahwa kemudarannya lebih besar dan lebih banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengharapkan kita mengkonsumsinya aja, tetapi segala upaya untuk menghadirkan, memfasilitasi keberadaan barang haram ini diharam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang membuatnya, melaknat orang yang menjualnya, melaknat orang yang membelinya, bahkan melarang orang yang sekedar membawanya saja, apalagi yang membuatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sepakat para ulama bahwa minuman keras, narkoba itu diharamkan dalam syariat Islam, kecuali pada saat darurat. Dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan, ma yuzilul aqla min ghairi tashribah haram. Selain minumannya, artinya entah itu makanan apa saja yang apabila dikonsumsi bisa menghilangkan akal, bisa merusak akal pikiran, bisa menghilangkan akal sehat, itu haram hukumnya. Tetapi walau uhtija bi qat'il yadi, kalau dibutuhkan narkoba itu, minuman keras ini, sebagai upaya untuk mengurangi rasa sakit pada saat darurat, misalnya ketika dioperasi, maka jaza tanawuluhu qat'an. Imam Nawawi mengatakan boleh
kita mengkonsumsi obat bius menghilangkan sengaja untuk menghilangkan akal, tetapi pada saat darurat seperti operasi. Nah, bayangkan ini saat darurat Sayyidina Urwah bin Az-Zubair menolak mengkonsumsi minuman keras dan narkoba itu. Kenapa? Karena lebih memilih menggunakan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dipotongkan. Apalagi pada saat situasi normal, tentu pada saat situasi biasa-biasa seperti ini ngapain juga kita mau konsumsi barang haram ini kalau tujuannya hanya sekedar untuk menghilangkan akal atau menjauhkan diri dari masalah, lari dari masalah, atau cuek menghadapi istri yang sedang ngomel di rumah. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama berta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama, bergotong royong, berta'awun mencegah kemungkaran ini bersama-sama dengan kepolisian. Oleh karena itu, untuk lebih lanjutnya kita akan minta kesediaan Bapak Kapolres Lombok Timur yang terhormat untuk memberikan arahan-arahan beliau atau informasi-informasi penting terkait hal ini kepada kita semua. Kepada beliau kami persilahkan.